106 Dian Tirta Smart Energy. Selamat siang, gimana kabar kalian? Gimana puasanya? Kok bisa kompak ya, gak direncanain loh. Gimana puasanya, lancar ya? Insya Allah ya, semoga lancar lah ya. Harus. Jadi gini Smartizen, dalam Gimana? program Guru on Radio yang 106 Dian Tirta kemarin kita udah membahas soal bahasa Indonesia. Iya. Baik dari kategori pedagogik maupun profesional. Betul. Nah sekarang kita akan membahas soal penjas. Wih. Ini mata pelajaran favorit. Yoi, buat gua. bener. Kita kan waktu SMA semangat banget ya belajar penjas. Nah ini buat calon bapak ibu guru ya yang nantinya akan menjadi guru penjas nih, boleh nih langsung Diperhatikan ya. langsung pantengin akun YouTube kita ya. Yoi. Karena kita bukan hanya memberikan soal, memberikan jawaban, kita kasih pembahasannya, oke? Jangan kemana-mana Smartizen ya, tetap saksikan kita di 106 Dian Tirta Smart. 106 Dian Tirta Smart Energy. Iya. Tadi kita udah menjelaskan ya, kita akan membahas soal penjas hari ini, penjas cash ya. Penjas cash ya. Iya betul. Oh zaman gue sempet disebutnya penjas orkes. Bukan dong. Iya bener. Orkes kan ini dangdutan. Bukan maksudnya. Apa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kayaknya sekarang ini disingkat ya. Atau juga ada juga singkatannya PJOK. Mungkin sekarang jadi penjas PJOK mungkin. Kita nggak tahu juga. Betul ya. Oke. Kayaknya kita langsung aja nih. Langsung aja ya ke soal pertama ya kan. Yang pertama, ini manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak? Salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah yang A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Yang C. Mempraktekkan shooting dan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Yang E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, nah sekarang kita mulai pembahasannya nih ya. Yes. Siapkan baik-baik pulpen, catatan atau mungkin note HP ya. Iya, Gitu, coba. Oke, pembahasannya adalah ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Oke. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Oke. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, mengandung satu tindakan. Yang keenam, minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Ya, mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ya, langsung kepada intinya aja gitu. Langsung kepada intinya, maksudnya rumusan indikator pencapaian kompetensinya yang sesuai dengan standar kompetensinya. Mempraktekkan sih juga ya. Ada juga mempraktekkan gitu kan. Di situ kan yang C mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke. Lanjut soal kedua, Lanjut nih soal kedua ya. Soal kedua ada, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Ini beda nih sama soal pertama ya. Oke. A. Yang A ada, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Yang C, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Yang D mempelajari materi yang D ini, setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Yang terakhir, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasannya. Nah, langsung Pak pembahasannya ya. Jadi tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran juga dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Ini terdapat ada 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran ya. Ada audience, behavior, condition, ada degree. Ada degree yang terakhir ya. Kalau audience ini berarti pendengar ya. Pendengarnya. Oke. Jadi dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audience adalah siswanya. Oke. Betul. Behavior, Far. Kalau behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Oke. Jadi dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Oke, jadi si behavior ini aktivitasnya ya, tampak aktivitasnya. Oke, yang ketiga condition. Ada condition ya atau kondisi. Ini diartikan sebagai suatu keadaan yang mana dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Iya. Serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai ya. Degree, 200 degree yang terakhir ini degree. Degree ya. Kayak lagunya Rich Brian, teman-teman. Dalam konteks ini degree berarti suatu perbandingan. Yeah. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Oke. Jadi jawaban yang tepat ini lagi-lagi ya. Coba, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi? Hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah yang C. Oke, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oh, iya memang tujuannya itu ya. Jadi misalnya habis setelah melakukan pembelajaran si peserta didik bisa melakukan mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda. Simpelnya teorinya udah dikasih, ini tinggal prakteknya. Gitu, Gitu. Smartizen ya. Gampang banget jawabannya. Gampang gitu. lah. Jangan lupa dibaca ya, gitu. Betul. Oke. Berikutnya ada The Massive, dengarlah saya. Nikmatin dulu ya. 06 Dion Tirta. Smart Energic ya masih di Guruan Radio bareng Gifar dan Bara. Ya, gimana siang ini? Masih panas ya? Panas sekali ya. Parah. Masih bukan masih, selalu panas. Selalu kalau panas. siang. Benar. Apalagi kota Serang ya kan. Benar. Attack City. Wih. Oke, lanjut Par. Tadi Lanjut kita aja udah ya. bahas 2 soal, sekarang soal nomor 3 dan soal nomor 4. Oke. Mana nih? Oh, ini dia nih. Nggak kelihatan. Lepas dulu dong kacamatanya. Dulu ya. Lepas dulu. Oke. Nomor 3 ini ya, perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? Adalah Yang A video, yang B ada gambar, yang C ada guru dan siswa atau siswa, yang D ada boneka peraga, yang E modul. Nah, kita bahas dulu ya. Ya, langsung. Jadi tujuan Jawaban sebagai tujuan media pembelajaran efektif dan efisien ya. Iya. Gambar boneka dan peraga ini perlu bahan dan biaya kalau Betul. misalnya pakai peraga gitu ya. Apalagi kan ini katanya tadi di mana? Di Daerah pedalaman, pinggiran, daerah pinggiran, di nggak ada internet segala pedalaman, nggak macam. ada internet di Fafak mungkin ya kan, di Wamena gitu di sana. Jadi yang pertama tujuan instruksional, Oke. instruksional ya. Instruksi. Yes, media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif media yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok ya. Yang mana kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan dan karakteristik media pembelajaran yang akan dipakai. Betul. Itu instruksional tujuannya. Ya, Yang kedua, berikutnya. keefektifan. Betul. Ya, dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif, tepat guna untuk mencapai tujuan yang setelah diterapkan, itu yang dipilih. Yang ketiga ada siswa. Apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan? Pembendaharaan. Bendaharaan, Nah. pengalaman dan menarik
perhatian siswa digunakan untuk siapa? Apakah secara individual atau kelompok kecil, atau kelas, atau juga massa untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh? Nah, itu baru pakai siswa. Pakai siswa, Ya. kan? Tergantung tujuannya untuk apa. Betul. Yang Terus selanjutnya ada juga ada ketersediaan. Apa tuh Bar? Ketersediaan Far? Jadi apakah media ini diperlukan, ini sudah tersedia? Kalau belum, apakah media ini dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, Betul. membuat bersama-sama siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin dapat dropping dari pemerintah. Dropping dari pemerintah. Tuh. Bukan doping soal jawaban Bukan, soal. bukan. Hati-hati ya. Yang terakhir ada biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Gitu kan? Gitu. Jadi biaya penggunaan ini perlu gitu, tapi yang paling penting tersedia tidak gitu biayanya gitu. Betul. Nah, kualitas teknik apa yang dipilih, apa media yang dipilih itu kualitasnya baik gitu kan. Jika menggunakan media gambar misalnya, apakah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih? Nah, ini ada teorinya nih. Ya, jadi menurut siapa Par? Degeng. Iya. Ya, di tahun 1993 ini pemilihan dan penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, analisis karakteristik siswa. Yang kedua, Adanya tujuan dan isi instruksional. yang ketiga, Adanya strategi pengorganisasian pembelajaran. yang keempat, Adanya strategi penyampaian. yang kelima, Adanya strategi pengelolaan pembelajaran. yang keenam. Adanya pengembangan prosedur pengukur hasil Nah, pembelajaran. ini udah jelas ya. Ini saya kira sudah jelas. Betul, karena pertanyaannya adalah ini guru ini melakukan perencanaan pembelajaran ya. Ya, dia mengajar senam nih di sekolah. Sekolahnya tuh terletak di daerah pinggiran. Ah, betul. Ini- Kira-kira apa ya media yang bisa digunakan Betul. gitu ya? Kalau Tempat pakai guna. video kan perlu ada. kamera, Harus nggak ada. Harus ada kamera, harus ada internet buat nyebarinnya ya kan. Betul, gambar perlu Canon dong, perlu kamera. bener. Sorry nyebut merek lagi. Perlu kamera gitu kan gitu. Boneka Praga belinya Biaya, jauh, ya kan? biaya bener. Dari daerah pinggiran ke kota kan jauh tuh. Betul. Yang terakhir ada modul Nggak pula. efektif. Nggak efektif. Nggak efektif, ya. Jadi yang paling penting ya udah Gurunya dan siswa, bener, guru dan betul. siswanya. Ya, oke, gampang banget jawabannya tapi harus baca ya. Yo, Karena ini berarti jawabannya jebak. C ya. C, guru Atau siswa. Nextnya mana nih biar baca. Nih. Mana? Nih, ini dia. Mana Bung Gifar? Ini boy. Yang kanan ya, kerangka ya. Ini nih, Oh, nomor 4, sorry, nomor sorry, 4, sorry. nomor 4. Yo, wake up. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. yang B. Materi pokok pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. alokasi waktu, E. sumber belajar. Nah. Pembahasannya nih, sini. Mana pembahasannya? Kita Mana sikat sih pembahasannya? aja. Itu tadi. Nomor Nah itu. 4. Nah ini pembahasannya. Ini emang. Iya. Bukan. Ini nih, sini nih larinya. Oke. Nih. Oke. Nah ini ada langkah-langkah RPP ya. RPP. Langkah-langah RPP ini. Yang pertama apa tuh, Bang? Yang pertama ada pengkajian silabus meliputi satu kompetensi indikator dan kompetensi dasar. Wih, tahu ya, keren. Itu juga agak lola dulu kan, agak loading. Yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada proses pembelajaran, dan keempat penilaian pembelajaran, kelima yang ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Terus yang kedua ada perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar pada kompetensi indikator ya. Iya. Ya, pencapaian kompetensi dasar itu di rumusnya KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Betul. Gitu. Indikatornya. Nah, Benar. yang ketiga, materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar juga berupa muatan lokal, materinya tuh kekinian. Konteksnya pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Nah, yang keempat ini penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus
dalam bentuk operasional berupa pendekatan saintifik ya, yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidik termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan juga sumber belajar. Yang kelima, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Yang keenam, pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat pedoman penskoran. Ya, yang 7 nih apa nih 7 nih? Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan yang ke-8, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Oke. Itu dia langkah-langkah pengembangan RPP ya. Nah, jadi jawaban ini wah udah tertera sih ya, udah kita kira udah tahu nih jawabannya ya, calon Bapak Ibu guru nih. Jawabannya ya. Jadi baca dulu soalnya ya. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa langkah-langkah pembelajaran. Yes, benar banget. Yang C ya jawabannya ya. Jawabannya yang C ya, Smartizen di rumah. Oke. Itu dia. Sebelum kita lanjut, Sudah 2 soal kita bacain ya. Sebelum kita lanjut, kita akan memberikan lagu-lagu yang terkini buat Smartizen. Ada dari Flash. Yes, balik lagi di Guron Radio dengan Gifar ya. Baratnya lagi ya biasa ada panggilan dulu. Kita balik lagi aja bakal bacain soal-soal lagi ya. Tadi udah nomor 4, sekarang nomor 5 berarti ya. Nomor 5 nih soalnya adalah seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapih, dilanjutkan berhitung. Terus yang kedua, berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa, mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Terus mengadakan pemanasan atau warming up, diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling, dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Nah, aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah ini kurang tepat ya. Aktivitas yang kurang tepat kira-kira yang mana nih ya? Yang A, membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B, memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C, melakukan persepsi dan memotivasi siswa. D, menyampaikan manfaat pembelajaran. E, kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Tuh yang mana kira-kira ya? Ini bakal dikasih tahu nih sama Gifar nih ya, pembahasannya dulu kayak apa nih ya. Jadi, kerangka pembelajaran ini merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar tersebut, yang mana meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan sendiri adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut: membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, melakukan persepsi dan memotivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai, terus menjelaskan skenario pembelajaran, melakukan pemanasan yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang selanjutnya kegiatan inti adalah penerapan secara operasional model pendekatan metode gaya yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dan karakteristik siswa ya. Contoh menggunakan gaya mengajar resiprokal sebagai berikut. A, siswa mencari pasangan sesuai dengan petunjuk guru. B, siswa bersama pasangannya menerima dan mempelajari lembar kerja yang dibagikan guru, yang mana berisi langkah kerja, tugas, gerak yang harus dilakukan. Terus juga siswa membagi tugas siapa yang pertama kali menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pengamat. Terus siswa yang berperan sebagai pelaku melakukan tugas gerak dan pengamat mengamati. Jika pelaku melakukan kesalahan, pengamat memberi koreksi sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam lembar tugas. Selanjutnya pergantian peran sebagai pelaku dan pengamat atau sebaliknya dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing pasangan. Selama proses pembelajaran, guru melakukan pengamatan dan penilaian tanpa melakukan intervensi terhadap pelaku. Pada setiap kesempatan, guru dapat menghentikan aktivitas pembelajaran untuk melakukan koreksi umum dan mengundang dialog terkait masalah teknik dan mekanika gerak dari gerak yang dipelajari. Yang ketiga, yang terakhirnya di akhir pembelajaran, guru mengundang beberapa pasangan siswa menampilkan hasil belajar di hadapan siswa lainnya. Nah, kegiatan penutup ini terdiri dari A, melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya.
B. Melakukan tanya jawab siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Guru membuka dialog untuk mengingatkan kembali tentang nikmat dan karunia Tuhan atas kemampuan gerak yang dimiliki oleh siswa yang senantiasa harus disyukuri setiap waktu. D. Melakukan penilaian terhadap ketercapaian indikator. E. Bersama siswa, guru membuat simbolan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut materi pembelajaran yang telah diberikan. F. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa bersalaman. Dari proses pembelajaran, sebagaimana uraian tersebut dapat digambarkan bahwa kompetensi dasar yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini terintegrasi menjadi satu ya. Dan diharapkan dapat dicapai melalui suatu kegiatan pembelajaran secara bersamaan. Wah, lumayan panjang ya pembahasannya ya Smartizen ya. Jadi jawabannya ya, aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan, tadi udah dikasih tahu pendahuluan itu apa aja kegiatannya, adalah ya, kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Karena nggak ada tuh ya, kalau si kegiatan fisik itu kayaknya masuk ke inti deh kayaknya, soalnya di pendahuluan nggak ada tuh Smartizen. Jadi di antara jawaban yang lain, membuka pelajaran tuh ada di pendahuluan, memastikan kesiapan ada, melakukan persepsi ada juga, menyampaikan manfaat pembelajaran ada juga. Berarti lah jawabannya ya. Soal nomor 5 ini Smartizen gimana? Tercerahkan apa tidak? Ya nggak apa-apa lah ya. Lanjut ya, soal nomor 6 nih ya. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Terus yang kedua, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Terus memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Yang mana peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Terus memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Dan pertanyaannya, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah, ini nih sebenarnya ini yang tadi disebutin tuh poin-poinnya itu adalah aktivitas penutup ya. Yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah apa nih ya? A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa, guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Kira-kira jawabannya apa Smartizen? Yes, jawabannya adalah E ya, karena di antara poin-poin di atas ini guru belum menutup dengan doa. Jadi setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru harus berdoa dan bersalaman. Itu karena ada di dalam kegiatan penutup ya, Smartizen ya. Itu dia, ada 2 soal yang udah gue bacain tadi, nomor 5 dan 6. Nanti bakal balik lagi barengan Gifar dan Bara di Guru and Radio. Tapi sebelumnya nih bakal ada yang nyanyi dulu nih, ada Beck Shelton. Dion Tirta Smart Energik. Aduh, tadi mohon maaf ya Far. Ada panggilan. Ada panggilan dulu. Tadi udah kasih tahu Pak. Kasih tahu ya. Bara ada panggilan dulu. Ada panggilan alam. Iya. Callingan mendadak ya. Callingan mendadak, netizen paham lah ya arahnya kemana. Oke, langsung aja ke gantian biar dibacain soal. Oke, kita lanjut soal ya. Tadi udah 5 sama 6. Sekarang soal nomor 7 Ronaldo ya. Yes. Nomor punggungnya Cristiano Ronaldo, langsung aja. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A, ekstrinsik, B, intrinsik, yang C, motivasional, D, informasional, E, reinforcement. Oke, pembahasannya kayak apa nih Bahar? Oke, fungsi feedback. Fungsi feedback dalam memberikan motivasi, reinforcement ya. Reinforcement menurut Harsono pada tahun 1988, tua banget ya. Atau punishment menurut Rusli Lutan menurut tahunnya masih sama ya, 1988.
Dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa, baik keunggulan maupun kelemahan, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Betul. Oke, paham sih. Sampai sini paham sih. Iya. Nah, dengan kata lain, gambaran kemampuan yang dimiliki seorang siswa akan menjadi daya dorong atau motivasi apabila guru penjas mampu menyampaikan dengan tepat melalui pemberian stimulus agar siswa semakin rajin berlatih. Yes. Oke. Dalam konteks pembelajaran penjas, umpan balik juga sebagai penguat atau reinforcement ya. Reinforcement. Nah. Ya, oke, atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan sang guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Nah, sebaliknya, jika pelaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, jika perilaku siswa tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment. Iya, ini ya kayak simple sih, maksudnya kalau siswa melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan gitu ya, harus ada punishment-nya gitu. Betul, ini kan harus ada punishment-nya gitu kan. Nah, betul. Secara umum umpan balik atau feedback terbagi dalam dua jenis, yaitu intrinsic feedback dan extrinsic feedback. Apa tuh intrinsic, Bar? Intrinsic feedback atau umpan balik atau intrinsic berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas atau perilaku yang telah dilakukannya serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Oke. Misalnya gini nih, dalam pelaksanaan tugas gerak, apakah aktivitas yang dilakukannya sudah sesuai dengan instruksi sang guru? Kemudian apakah mampu menyelesaikan keseluruhan tugas gerak? Apakah merasa nyaman dengan alat bantu yang digunakan atau menilai bahwa rangkaian gerakan senam telah sesuai dengan urutan yang harus dilakukan? Oke. Sedangkan extrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari luar dirinya. Kayak apa tuh? Misalnya nih, koreksi dari sang guru penjas atas gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika main bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskan sering beristirahat di tempat yang teduh. Oh gitu. Iya. Umpan balik tuh mempunyai tiga fungsi utama. Yang pertama itu ada ini informasional. Informasional ini adalah sebuah tes atau alat penilaian hasil belajar siswa itu dilihat menurut kriteria tertentu yang telah diterapkan terlebih dahulu. Hasil tes itu dengan demikian memberikan informasi tentang sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diterimanya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini dapat digunakan upaya umpan balik berupa pengayaan atau perbaikan. Informasi yang diberikan dalam umpan balik dibedakan atas 5 tingkat. Ya ini tidak ada umpan balik. B. Umpan balik berupa keterangan mengenai salah atau benar jawaban yang diberikan oleh siswa. C. Umpan balik berupa keterangan mengenai salah satu benar jawaban ditambah dengan menunjukkan jawaban yang benar atau knowledge of the correct response. Yes. Yang D. Yang D ada knowledge of the correct response atau KCR ini berikut dengan penjelasan, dan yang terakhir ada knowledge of the correct response ini dengan pengajaran tambahan. Nah, itu fungsi informasional ya. Nah, berikutnya Far. Yang kedua ada fungsi motivasional. Ya, motivasi ya. Yes, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri siswa manakala siswa merasa membutuhkan atau need ya. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pembelajaran umpan balik, maka tes dapat sekaligus berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Tapi terkadang guru juga memanfaatkan tes dadakan sebagai alasan untuk motivasi siswa dalam belajar. Yang mana ini berharap agar siswa termotivasi dalam belajar dan selalu menerima tes sebagai kriteria keberhasilan dalam pembelajaran ya. Tes dadakan justru dianggap kurang tepat ternyata ya. Kenapa? Hal tersebut justru akan menimbulkan kecemasan pada siswa saat mengerjakan soal-soal tes. Dan hasil kinerja siswa kurang maksimal nantinya saat mengerjakan. Ini minusnya itu berarti kalau misalnya tes dadakan tuh beberapa siswa kaget. Iya benar. Kalau ada yang punya kelainan kesehatan mental yang gampang kaget tuh, anxiety disorder itu, panikan. Anxiety. Anxiety disorder itu kayak lagunya Angel and Airwaves.
mampus ya. Anxiety itu dia panik gitu, panik kan. Itu bener, malah jadinya jelek, nggak maksimal. Betul. Nggak jelek, bukan jelek, maksudnya nggak maksimal gitu. Benar-benar itu dia ya Smartisan ya. Smartisan ya. Kurang lebih pengertiannya. Ini ada satu lagi nih, fungsi komunikasional. Oh, ini yang terakhir ya. Yes. Baca Par. Jadi pemberian umpan balik ini merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Guru menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya peningkatan atau perbaikannya. Ya. Dengan demikian, melalui umpan balik siswa mengetahui letak kelemahannya dan sendiri atau bersama guru bereaksi terhadap hasil tersebut ya. Pengukuran tentang taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar ini berperan penting karena itu pengukurannya betul-betul syahih atau valid ya. Syahih ya atau reliable, andal dan juga lugas atau objektif. Hal ini mungkin tercapai bila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah, aturan hukum dan ketentuan penyusunan butir tes. Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengulang pokok bahasan sebelumnya. Yang kedua, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, memecahkan masalah dan menyelesaikan soal-soal bersama-sama. Yang keempat, memberikan tugas-tugas khusus. Iya. Dan jawabannya jawabannya itu adalah tentu saja yang reinforcement ya. Atau apa tadi namanya reinforcement teh sebutnya? Umpan balik ya, penguat. Iya atau jadi, tindakan perilaku yang sudah dilakukan oleh siswa gitu. Gampang banget ya jawabannya ya. Iya, panjang banget tadi soal ya. Panjang banget Bung Gifar ya. Kayaknya satu soal udah cukup ya. Cukup ya. Karena soal itu sangat panjang. Ada yang nyanyi dulu kali kita kasih ya. Wake up dong. Pasti wake up jam segini mah. Takutnya ada yang tidur siang. Oh iya benar. Iya kan. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tadi soal nomor 7 panjang banget Smartisan. Bener, buset. Sesuai dengan panjang sama kayak prestasinya Ronaldo ya. Iya bener. Oke, sekarang soal nomor 8 ya. Langsung aja Bung Gifar. Jadi seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat dengan gerakan yang dilakukan oleh siswanya ya. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, metode mengajar. Oke, jadi nah pembahasannya apa nih? Jadi emang variasi dalam mengajar ini kan banyak banget ya. Iya. Memang dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat nonverbal. Seperti pandangan mata, ekspresi muka, gerak-gerik tangan atau kepala atau gerak badan. Pokoknya masih banyak lah ya. Dan nih bakal Gifar kasih tahu nih ya variasi gaya dalam mengajar ya. Betul. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Variasi suara ini adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah. Betul. Kayak, ya jadi anak-anak jadi gimana? Nah kayak gitulah. Ya lah, intonasi lah ya, main intonasi gitu ya. Gitu kan. Yang kedua ada pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal yang dianggap penting dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Oke. Ini gampang ya, paham ya? Iya. Jadi memusatkan satu perhatian siswa dengan tuh coba lihat sini. Ya, betul. Gitu, ya. Terus kesenyapan guru. Waduh, ada kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Misalnya nih, misalnya lagi nerangin kan, misalnya materi sepak bola, cara nendang begini, siswanya kok diem bu? Ya saya nunggu kalian diem. Gitu. Iya. Sering terjadi. Betul. Kemudian yang keempat ada mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangannya menjelajahi seluruh kelas, melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab antara guru dan murid. Betul. Oke, matanya luas ya ke kanan ke kiri. Jadi ya kan, kalau ada yang ngantuk, si siswanya itu diajak ngobrol gitu kan. Kalau ada yang ngantuk dipanggil. Ada. Jadi gitu. Gimana Gifar, ngerti nggak? Iya benar. Gitu. Selanjutnya gerakan badan dan mimik. Iya. Ya variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala dan gerakan badan
adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi ya. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Terus pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Terutama sekali dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku. Dan hindari juga tingkah laku negatif. Betul. Jadi itu ya kurang lebih variasinya Far dalam mengajar gitu kan. Banyak sih, tapi ya udahlah ya. Itu yang pentingnya ya. Yang paling pentingnya itu. Benar. Nah, jadi jawaban apa nih Far? Jadi jawabannya ketika si guru sedang mengajarkan materi gerak rangkaian ini ya. Terus dia tuh melakukan guling, mencontohkan gerak guling depan, guling genting ya, menjelaskan dengan suara yang lantang, terus juga memberikan contoh berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Ini adalah variasi dalam gaya mengajar. Tadi yang sudah jelas jelasin ya. Iya, udah jelas banget. Jelasin banget. Udah jelas banget. Next soal, langsung aja aja sini dibacakan ya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Ini sebenarnya udah jelas sih jawabannya. Ini nggak kasih tahu aja sih ini pendekatan apa ya? Yang pertama nih pendekatannya nih ya. Ada pengelolaan maksudnya. Ya, pengelolaan kelas itu berdasarkan pendekatan yang menurut Bapak Weber pada tahun 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu pendekatan otoriter atau autoriter type approach ya. Authority approach. Nah, oke Par. Lo bahasa Inggris ya. Pendekatan permisif atau apa Par bahasa Inggrisnya? Permissive approach. Ya, oke. Dan yang ketiga yang terakhir ada pendekatan modifikasi tingkah laku. Nggak ada bahasa Inggrisnya guys. Berikut penjelasan masing-masing pendekatan tersebut. Pertama, berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach, pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Yes, berarti jawabannya adalah A. ini langsung dijelaskan nih, bener. Ini udah jelas sih ya kan. Iyalah. Sebenarnya kata kuncinya aja udah terlambat 5 menit dihukum lari keliling lapangan. Ini kan bahasa kita kan otoriter nih guru gitu, keras. Bagus, it was good ya. Ya walaupun memang ya ada kesepakatannya di awal pasti kan. Di awal ada kontrak ya. Kalau kita kontrak kuliah ya. Iya gitu betul. Ya, tapi sekolah juga ada sih ada aturannya. Biasanya, betul. Di kelas saya terlambat 5 menit lari keliling lapangan. Nah, itu kan memotivasi kita supaya tidak terlambat smart design. Karena biasanya kalau terlambat itu mengganggu proses pembelajaran. Lagi jelasin ini. Mbak, Assalamualaikum. Aduh, ganggu ya. Jadi itu dia soal nomor 9, jawabannya ada A ya ternyata ya. 106 dia Untirta. Smart Energy. Sudah mendekati jam-jam buka puasa nih, Far. Masih lama. Anda mau asal. Jangan ngasih harapan, Bar. Orang tuh yang nunggu-nunggu tuh udah bentar lagi. Pas lihat jam, masih jam 3, masih lama. Enggak lah, masih lama, Bar. Masih lama ya. Tapi sabar dulu aja. Nextnya kita lanjut baca soal ya. Iya. Nomor 10 ya berarti 10. Sekarang ya. Iya. Ini soalnya guru memberikan, gimana sih kalimatnya ini? Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Pembahasannya sama nih sama yang tadi ya. Nomor 9 ya. Betul. Gitu. Jadi
Kalau kita lihat sih di sini kan katanya tuh guru memberikan pujian atau hadiah ya. Kalau itu peserta didik itu berperilaku positif. Betul. Terus menunjukkan peningkatan performa atau nilainya naik gitu. Nah, sebaliknya nih Far, kalau misalnya tingkah lakunya kurang baik dalam melaksanakan program kelas, dia diberi sanksi atau hukuman. Betul. Ini mah udah gampang sih. Yang akan menimbulkan perasaan tidak puas. Nah, akan menimbulkan, maksudnya gimana sih nih? Iya pokoknya intinya gitulah, yang positif dikasih hadiah, yang negatif dikasih sanksi. Intinya betul, gitu intinya ya kan. Seperti itu Smartizen. Jadi jawabannya adalah pendekatan perubahan tingkah laku ya kan D. Karena guru itu ngasih sanksi karena biar si anak didiknya itu berubah nantinya ya kan, supaya lebih baik lagi. Betul. Berubah. Ini gampang banget sih soalnya. Ini malah ya. Nah, yang berikutnya ada dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi pada suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun. B. Menghargai. C. Menganalisis. D. Bekerja sama. E. Mentoleransi. Oke, nah ini pembahasannya nih. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Apa tuh? Yaitu kognitif. Yang pertama adalah kognitif. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada afektif. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga ada psikomotorik atau psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dalam tes taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif. Jadi jawabannya apa, Bar? Jadi jawabannya adalah yang C, menganalisis. Menganalisis ya. Gitu kan. Betul. Gampang sih, ini gampang sekali ya. Nggak terlalu panjang. Oke lah, itu dia dua soal terakhir ya. Terakhir Smartizen ya. Tapi sebelum kita berjumpa, ini ada lagu dulu dari Club 80s. Dari 106 Dia Untirta Smart Energy. Yes, sudah jam 3 nih Smartizen ya. Udah kalau begitu sudah saatnya kita pamit. Tapi seperti biasa, perpisahan ini bukanlah satu hal yang harus ditangisi karena kita akan kembali dari Kamis nanti ya. Ya, jam 10 sampai jam 12. Betul banget Smartizen. Jadi semangat puasanya ya. Betul, mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata ya. Iya, apalagi salah, ini kan pembahasannya sangat yang di luar kapasitas kita lah ya. Iya sebenarnya kita hanya membantu aja. Bantu. Ya kan, kita kasih soal, kasih tahu jawabannya, kasih tahu pembahasannya gitu aja kita ya. Betul. Pokoknya nanti hari Kamis kita ketemu lagi ya bareng Gifar dan Bara di Guru on Radio dari jam 10 sampai jam 12. Gifar pamit, Bara pamit. Semangat puasanya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.